warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Taufik Warman Mahfuz, LC MTHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Al-Quran. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan, teman-teman Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Muhammad Syarif Adi Pramana, dan Saudari Meldawati ingin menyampaikan penjelasan tentang salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Indonesia, yaitu metode Jibril. Simak penjelasannya berikut ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen pembahasan tentang metode Jibril dan sejarahnya. Metode Jibril adalah metode talqin taklid, yaitu menirukan. Berarti santri menirukan bacaan gurunya. Gurunya sebagai sumber pembelajaran atau pusat informasi dari proses pembelajaran. Pada dasarnya, istilah dari metode Jibril ini yang digunakan sebagai nama dari metode pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari, Malang, Jawa Timur adalah dilatar belakangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Jadi, implementasi dari metode Jibril ini adalah pelaksanaan pembelajaran metode membaca Al-Quran dengan cara menirukan bacaan guru sebagai sumber pembelajaran. Menurut Kiai Haji Muhammad Basori Alwi sebagai pencetus metode Jibril, bahwa teknik dasar metode Jibril bermula dengan membaca satu ayat atau waqaf lalu diikuti oleh seluruh orang-orang yang mengaji. Guru membacakan ayat tersebut 1-2 kali lagi, lalu diikuti kembali oleh orang-orang yang mengaji tersebut. Kemudian guru membacakan ayat selanjutnya, lalu diikuti kembali oleh orang-orang yang mengaji tersebut. Demikian seterusnya sampai mereka dapat mengikuti bacaan gurunya dengan pas. Dengan demikian, seorang guru dituntut profesional dan memiliki kredibilitas yang mumpuni di bidang pembelajaran Al-Quran serta bertajwid baik dan benar. Adapun sejarah dari metode Jibril ini, menurut Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, metode ini diadopsi dari Imam Al-Jazari. Dikisahkan bahwa ketika Imam Al-Jazari berkunjung ke Mesir, beliau diminta untuk mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Karena banyaknya peserta yang hadir untuk mengaji, maka beliau tidak mengajar mereka satu persatu, melainkan dengan memerintahkan seseorang untuk membaca ayat Al-Quran, kemudian peserta yang lain mengikuti. Kemudian orang yang di sampingnya juga membaca satu ayat Al-Quran, kemudian peserta yang lain juga mengikuti. Begitulah seterusnya sampai semua orang kebagian giliran membaca. Dengan demikian terjadi proses tashih atau membenarkan bacaan yang salah, dan waktu pembelajaran berlangsung efisien. Sekian dari saya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Saudari Meldawati untuk menjelaskan tentang karakteristik metode Jibril sampai kelemahan dan kelebihan dari metode Jibril ini. Kepada Saudari Meldawati, saya persilahkan.
selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik, langkah-langkah penerapan dari metode Jibril, dan kelebihan serta kekurangan dari metode ini. Nah, apa saja karakteristik dari metode Jibril? Yaitu dalam karakteristik ini ada 2 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap tahqiq. Tahap tahqiq adalah pembelajaran Al-Quran dengan pelan dan mendasar. Tahap ini dimulai dengan pengenalan huruf dan suara hingga kata dan kalimat. Tahap ini memperdalam artikulasi terhadap sebuah huruf dengan tepat dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, yaitu tahap tartil, adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan durasi sedang dan bahkan cepat sesuai dengan irama lagu. Tahap ini dimulai dengan pengenalan sebuah ayat atau beberapa ayat yang dibacakan guru, lalu ditirukan oleh para santri secara berulang-ulang. Nah, di samping pendalaman artikulasi, dalam tahap tartil juga diperkenalkan praktek hukum-hukum ilmu tajwid seperti hukum mat, waqaf, dan ibtida, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan sebagainya. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah penerapan dari metode Jibril? Langkah yang pertama adalah langkah persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Tentunya materi yang akan disampaikan melalui minmap dengan tujuan agar santri mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian menyiapkan ide-ide terkhusus untuk materi yang sukar dipahami, sehingga santri mudah memahami maksud dari suatu materi. Kemudian menyiapkan ayat-ayat pilihan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir yang perlu dipersiapkan adalah posisi duduk santri. Tentu saja posisi duduk berpengaruh untuk santri bagaimana mereka bisa memperhatikan cara guru membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, langkah yang berikutnya yaitu langkah penyajian. Langkah penyajian yang pertama yaitu pada tahap tahqiq, guru mengenalkan materi dasar, yakni dimulai dengan mengenalkan huruf dan suara sampai kata dan kalimat, kemudian mengajak santri untuk memperdalam artikulasi terhadap sebuah huruf dengan tepat dan benar sesuai makhraj dan sifat-sifat huruf hijaiyah. Kemudian pada tahap tartil, guru mengenalkan hukum-hukum tajwid dengan prakteknya melalui minmap. Nah, kemudian guru melatih santrinya agar mampu membaca Al-Quran dengan durasi lambat, sedang, bahkan cepat, sesuai dengan irama lagu pada ayat-ayat pilihan yang mengandung hukum tajwid yang sedang dibahas. Dengan cara guru membacakan beberapa ayat, kemudian ditirukan oleh para santri secara berulang-ulang. Nah, kemudian tindak lanjut. Nah, pada tahapan ini guru menunjuk salah satu santri untuk mempraktekkan bacaan yang telah dicontohkan. Kemudian santri lainnya memberikan koreksi apabila terdapat bacaan yang salah. Kemudian santri menyatakan bacaan yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Kemudian guru melaksanakan tes formatif terhadap santri terkait materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentunya pada setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada metode Jibril ini kelebihannya yang pertama adalah mempunyai landasan teoritis yang ilmiah berdasarkan wahyu serta sesuai dengan teori-teori metodologi pembelajaran. Kemudian metode Jibril lebih memprioritaskan penerapan ilmu tajwid sehingga santri diharapkan mampu memahami dan menerapkan ilmu tajwid baik secara teoritis maupun praktis. Nah, kemudian
Metode Jibril ini bersifat fleksibel, kondisional, dan mudah diterapkan oleh guru sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam metode Jibril ini bersifat teacher-centris, akan tetapi dalam proses pembelajarannya, metode Jibril selalu menekankan sifat proaktif dari santri. Kemudian, lahirnya metode Jibril ini tidak hanya berawal dari kajian teoritis terhadap berbagai metode yang ada, tetapi metode Jibril ini merupakan kristalisasi dari eksperimen yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Basori Alwi dan segenap para santrinya, baik di dalam maupun di luar pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Kemudian kelebihannya yang berikutnya, materi pelajaran ilmu tajwid yang disampaikan melalui metode ini sangat mudah dipahami sehingga mudah dipraktekkan secara langsung. Dan yang terakhir, dapat diterapkan untuk semua kalangan, baik tingkat kanak-kanak, pemuda, dewasa maupun kalangan orang tua. Nah, setelah kelebihannya, apa kekurangan dari metode Jibril ini? Kekurangan yang pertama dari metode Jibril ini adalah metode Jibril ini sebagai metode pembelajaran Al-Quran masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kekurangan yang kedua, penggunaan metode Jibril ini dalam pembelajaran Al-Quran dapat menyebabkan kebosanan dan kekakuan apabila tidak diselingi dengan model pembelajaran yang menyenangkan lainnya. Nah, berikut adalah contoh dari metode dengan pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Tarik nafas yang panjang bersama. Demikian pemaparan materi dari kami tentang metode Jibril. Apabila dalam penyampaian materi tersebut terdapat kekhilafan dari pemateri, kami memohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.